Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin presentasikan hasil kerja kami yang berjudul Konflik Sumber Daya Manusia. Nama saya sendiri Yunit Pita Togotorop dan teman saya. Denisa Marsevia Saragi. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu konflik. Konflik adalah pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya, orang lain, organisasi, dengan kenyataan apa yang diharapkannya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penyebab terjadinya konflik. Penyebab terjadinya konflik ada 3. Yang pertama itu komunikasi, di mana komunikasi terjadi akibat salah pengertian yang berkenaan dengan kalimat, bahasa yang sulit dimengerti, atau informasi yang mendua dan tidak lengkap, serta gaya individu manajer yang tidak konsisten. Lalu yang kedua itu struktur, di mana pertarungan kekuasaan antar departemen dengan kepentingan atau sistem penilaian yang bertentangan, persaingan untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas, atau saling ketergantungan dua atau lebih kelompok-kelompok kegiatan kerja untuk mencapai tujuan mereka. Lalu yang terakhir yaitu pribadi. Ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi karyawan dengan perilaku yang diperankan pada jabatan mereka dan perbedaan dalam nilai-nilai persepsi. Selanjutnya saya akan membahas tentang 5 jenis konflik dalam kehidupan. Yang pertama itu konflik dari dalam diri individu atau dalam diri sendiri. Ini terjadi bila seseorang individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang dia harapkan untuk dilaksanakannya. Bila berbagai permintaan pekerjaan saling bertentangan, atau bila individu diharapkan untuk melakukan lebih dari kemampuannya. Selanjutnya itu antar individu dalam organisasi yang sama, di mana hal ini sering terjadi akibat perbedaan-perbedaan kepribadian. Lalu konflik ini berasal dari adanya konflik antar peranan. Yang ketiga itu antar individu dan kelompok. Ini berhubungan dengan cara individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerja mereka. Yang keempat, ada antar kelompok dalam organisasi yang sama. Ini terjadi karena pertentangan kepentingan antar kelompok. Lalu yang terakhir itu konflik antar organisasi. Ini pun timbul akibat bentuk persaingan ekonomi dalam sistem perekonomian suatu negara, dan konflik ini telah mengarahkan timbulnya pengembangan produk baru, teknologi, dan jasa harga-harga lebih rendah, dan penggunaan sumber daya lebih efisien. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya tentang sudut pandang tentang konflik. Oke, di sini saya akan melanjutkan berikutnya, yaitu 3 sudut pandang tentang konflik. Yang pertama adalah pendapat tradisional. Pendapat tradisional mengatakan bahwa konflik merupakan sesuatu yang diinginkan dan berbahaya bagi kehidupan organisasi. Yang kedua yaitu pandangan perilaku. Pandangan perilaku mengatakan bahwa konflik merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang biasa terjadi dalam kehidupan organisasi yang bisa bermanfaat dan bisa merugikan. Dan yang ketiga yaitu pandangan interaksi. Di sini mengatakan bahwa konflik merupakan suatu peristiwa yang tidak dapat terhindarkan dan sangat diperlukan bagi pemimpin organisasi. Jadi konflik ini itu ada sisi negatif dan ada sisi positifnya. Sisi positifnya mungkin di situ kalau ada konflik kita bisa mengevaluasi kembali apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan. Mungkin sisi negatifnya ya konflik itu sebenarnya nggak baik ya untuk diri kita atau orang lain atau di lingkungan sekitar kita bekerja. Kalau banyak konflik itu bisa buat kita nggak saling nyaman gitu. Lalu yang berikutnya yaitu cara mengatasi konflik. Yang pertama kita harus menghadapi konflik. Kita harus mengetahui nih, oh ada masalah, ada konflik. Lalu kita cari tahu kenapa sih konflik ini bisa terjadi. Kenapa sih masalah ini bisa terjadi, kita evaluasi kembali. Lalu selanjutnya kita tuh harus ada inisiatif untuk berbicara kepada orang yang mungkin menyebabkan atau sedang bertentangan sama kita gitu, yang menimbulkan adanya konflik ini. Kita coba bertanya apa masalahnya, bagaimana cara supaya
konflik itu tidak memuncak atau tidak berkelanjutan, kita coba dengarkan pendapat mereka dan jangan sampai kita memonopoli pembicaraan. Kita dengarkan saja pendapat mereka sampai akhir, lalu kita mulai mencari misalnya udah ketemu nih masalahnya, oh iya masalahnya di sini, kita mulai memperbaiki, kita mulai menstrukturkan apa saja yang harus kita lakukan agar kita tuh sama-sama nyaman di lingkungan tempat kita bekerja. Itu aja sih. Dan yang paling penting komunikasi itu sangat penting ya, karena kalau tidak terjadinya komunikasi secara efisien itu bisa membuat konflik atau ada pertimbulan masalah itu. Ya sama-sama enak aja di lingkungan pekerjaan kita. Jadi itu saja cara mengatasi konflik. Itu saja dari kami. Apabila kami melakukan kesalahan dalam tutur kata kami mohon maaf. Selamat pagi dan terima kasih. Terima kasih.